Kan Bapak Ibu umat perjanjian, percaya kepada Yesus. Jaminannya apa nggo Yesus? Padahal Yesus memberikan kita, nek kue nggak melanggar syarat, jaminannya keselamatan. Itu dari Yesus. Lah Yesus megang pada kita jaminannya apa? Kita akan belajar firman Tuhan, temanya adalah apa bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau firman Tuhan minggu lalu adalah tentang perjanjian baru, sekarang kita akan belajar membedakan supaya kita tahu perjanjian lama dan perjanjian baru itu bedanya apa dan syaratnya apa saja. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17, silakan satu orang untuk membacakan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya, kalau kita ditanya bedanya hukum Taurat dan hukum kasih karunia atau perjanjian lama dan perjanjian baru, sudah jelas bahwa dikatakan bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, kedua hukum ini sama-sama adalah perjanjian. Kalau perjanjian berarti ada syaratnya atau enggak? Ada. Semua perjanjian itu pakai syarat. Jadi jangan terlalu pede orang Kristen, kasih karunia Tuhan itu tanpa syarat. Kalau tanpa syarat itu bukan perjanjian namanya. Kalau tanpa syarat itu contohnya seperti ini. Bapak Ibu ngasih orang miskin yang nggak bisa makan, pakai syarat nggak? Itu namanya apa berarti? Belas kasihan. Memang ketika di dalam kisah Yesus itu, ketika Yesus melayani, itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Pakai syarat nggak? Nah, syaratnya mau percaya kan? Nah, itulah belas kasihan Yesus. Tetapi ketika kita mau jadi umatnya Yesus, itu kita dipasang perjanjian. Kalau Yesus ngasih belas kasihan itu, Yesus nyembuhkan orang sakit, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kan harusnya orang mikir, lah nek berbuat dosa lagi. Makanya Yesus ngasih, setelah itu Yesus bangkit, kowe tak pasang perjanjian. Karena apa? Karena kamu dosa lagi. Makanya harus ikut perjanjian. Perjanjian namanya perjanjian baru. Nah, kalau orang sudah terpasang perjanjian baru, maka dia sudah pindah apa? Filipi 3 ayat 20, silakan dibaca. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iya, karena kewargaan kita ialah di dalam surga, pindah warga negara. Jadi kalau perjanjian baru, ini perjanjian lama, ini nanti di sini di bawah ada lagi, enggak punya perjanjian. Perjanjian baru dibawa oleh Yesus Kristus, perjanjian lama oleh Musa. Keduanya punya syarat. Kalau syarat perjanjian lama apa? Syarat perjanjian lama ditulis dalam 2 loh batu. Jangan mencuri, jangan membunuh. Bisa enggak orang tidak melanggar syarat itu? Nah, semua orang tidak bisa memenuhi syarat perjanjian lama. Tapi ada orang yang merasa bisa sampai sekarang. Tapi ya enggak apa-apa. Nah, orang yang merasa tidak bisa melakukan syarat hukum Taurat atau perjanjian lama, nah, percaya kepada Yesus maka terpasang perjanjian baru. Perjanjian baru ada syaratnya enggak? Ada. Syaratnya apa? Nah, sekarang kita buka dulu Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat.
tanpa hukum Taurat berarti kan di sini. Berarti akan binasa. Maksudnya binasa itu dia akan sampai ke neraka. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Berarti yang di sini akan dihakimi atau ditimbang. Kalau perjanjian baru, nah sebelum kita ke situ, kita lihat dulu sekarang yang penganut hukum Taurat itu siapa saja perjanjian lama. Baca ayat yang ke-14, Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, berarti penganut hukum Taurat itu bukan saja orang Israel pada waktu itu, bukan saja orang Yahudi sekarang, tetapi bangsa-bangsa lain pun yang mereka tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat, itu mereka disebut penganut hukum Taurat atau perjanjian lama. Maka kalau mereka berbuat dosa, mereka akan dihakimi sesuai perbuatan. Nah, itu hukum Taurat. Tapi kalau dia nggak punya hukum Taurat, kalau nggak punya hukum Taurat itu maksudnya gimana? Yang nggak punya hukum Taurat ini penganutnya siapa dong? Baca ayat yang ke-8, Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Nah, yang orang yang suka mementingkan diri sendiri. Nah, siapa mereka? Bapak Ibu nggak usah mikir kejauhan, berarti mereka orang-orang di luar gereja. Belum tentu. Coba kita lihat, ini kan tadi ada kata-kata mencari kepentingan sendiri. Nah, ini korelasinya dengan Yudas 1 ayat 12. Yudas 1 ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya yang mati sama sekali. Iya, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih, dalam persekutuanmu, persekutuan gereja. Berarti ini orang yang di sini, penganut di sini ada di mana? Di gereja juga ada, di mana-mana ini ada orang ini. Karena inilah yang dikatakan perumpamaan Yesus lalang. Lalang di tengah gandum. Ini kerjaannya nyari kepentingan sendiri. Ini kalau duduk di pemerintahan yo senengnya yo korupsi. Ini kalau duduk di gereja yo jadi hamba uang. Dia bukan penganut hukum Taurat, bukan penganut Yesus apalagi. Karena ini pinter ngomong kebenaran tetapi yang dilakukan kebalikannya. Nah, ini sudah disediakan tempat di sini kalau enggak bertobat. Baca lagi ayat bawahnya, ayat 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang bagaikan telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Nah, baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman kan. Berarti yang di sini ini sukar untuk diselamatkan. Nah, orang yang di sini ini tipenya dia tahu membedakan yang baik dan yang jahat, tetapi dia berbuat jahat demi kepentingan dirinya sendiri. Beda dengan yang di sini, perjanjian lama. Kalau umat perjanjian lama ini yang senangnya disesatkan. Jadi dia senang bela orang yang salah. Ini umat perjanjian lama. Tapi kita kalau umat Yesus harus ngerti, karena model yang ini orang yang disesatkan. Yang ini model penyesat. Yang ini model korban. Jadi kalau Bapak Ibu jadi umatnya Yesus yang benar, Bapak Ibu pasti mikul salib. Jadi sasaran penderita, objek penderita. Yang di sini senangnya menghakimi umat perjanjian lama. Mbuh ndi sing bener pokoknya sing kelihatan oleh mata langsung menghakimi.
Nah, itu bedanya. Kalau di sini berbuat dosa itu kan akan dihakimi. Kalau di sini sudah tersedia tempat untuk binasa. Selamat apa enggak, yang koneng neraka urusannya karo Yesus. Nah, kalau yang di sini Bapak Ibu jangan menjudge orang yang di sini ini enggak selamat. Karena apa? Kan kalau mereka berbuat jahat di sini akan dihakimi. Berarti enggak bisa disimpulkan mereka enggak selamat karena lawung urung dihakimi, urung ditimbang. Kalau yang di sini gimana? 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, si jahat tidak dapat menjamahnya. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi 3 jenis umat ini, mereka kalau melakukan kejahatan itu terkena yang namanya dosa. Nah, tetapi bedanya kalau yang di sini, kalau dia melakukan kejahatan, dosa ya dosa. Tapi dosanya tidak mendatangkan maut. Kenapa tidak mendatangkan maut? Karena terpasang perjanjian baru. Jadi kalau ini berbuat dosa akan ditebus. Tapi untuk ditebus iki eneng syarate. Nah, kalau di sini berbuat dosa akan dihakimi. Jadi kalau dia nyuri 100, ya besok akan diambil daripadanya 100 plus bunga. Adil. Kenapa? Karena takaran yang dia pakai itu keadilan. Kalau di sini berbuat dosa gimana? Dari pihaknya Allah akan membiarkan saja. Dari pihaknya iblis akan dipakai supaya semakin jahat. Makanya ini kasih karunia jauh kalau model orang seperti ini. Orang salah nggak mau ngaku salah, suka teki. Kasih karunia jauh orang model seperti itu. Nah, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Orang yang di sini dikatakan, loh kok tidak berbuat dosa? Bisa berbuat dosa, tetapi tidak bisa langsung dihakimi. Karena ada yang melindungi, yaitu imam besar. Nah, tapi untuk ini diampuni dosanya, ini harus mengajukan pengampunan. Kita lihat bagaimana jika umat Kristen, orang Kristen berbuat dosa, apa yang harus dilakukan. Jangan orang Kristen berbuat dosa meneng wae, merasa benar. Karena di sini ada imam besar. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, kalau orang Kristen kalau bisa berusaha untuk tidak berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, Yesus inilah yang akan mendamaikan kalau kita berbuat dosa. Terus bagaimana caranya kita supaya dosa kita diampuni? Ya kita ngaku dosa. Kalau enggak ngaku dosa gimana? Misalkan Bapak Ibu berbuat dosa, Bapak Ibu pengikut Yesus. Kalau enggak ngaku dosa berarti gimana? Upah dosa ialah maut. Maka Bapak Ibu akan turun ke sini. Misalkan orang di sini berbuat dosa tapi dia enggak ngaku dosa. Dia tidak lagi pengikut hukum ini. Karena hukum ini nuntut. Hukum ini kalau kamu berbuat dosa, kamu punya perantara kepada Bapa, maka kamu datang, Bapa kami yang di surga, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka orang ini tetap hidup di bawah hukum
perjanjian baru kasih karunia. Tapi kalau orang ini nggak mau ngaku salah, maka dia turun keluar kewarganegaraan menjadi penganut hukum Taurat. Kalau di sini dia berbuat dosa lagi bertekun, dia turun lagi. Kowe wis ngerti kebenaran, berbuat dosa sekali, nggak ngaku salah, berbuat dosa berulang kali, maka dia jadi hamba dosa, hamba iblis. Turun jadi di sini. Sekalipun KTP-mu Kristen, kowe tetap wae udu wong Kristen sebenarnya. Karena apa? Karena orang ini awalnya orang salah nggak mau ngaku salah. Terus kebablasan malah memanfaatkan mencari kepentingan sendiri jadi bertekun di dalam perbuatan dosa. Maka dia bukan penganut hukum Taurat, bukan penganut hukum kasih karunia. Dia penganut apa? Penganut hamba dosa. Sekarang kita lihat lagi biar lebih pasti. 1 Yohanes 1 ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Iya, jika kita katakan, misalkan ini mengatakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, aku kan Kristen, iya. Namun kita hidup dalam kegelapan, dia nggak mau ngaku salah, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, maka dia turun ke sini. Ayat ke-7 bawahnya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Hidup di dalam terang, itu ada beda pengertian antara penganut perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau penganut perjanjian lama, hukum Taurat, hidup di dalam terang itu berarti dia hidup kudus seperti Allah, tidak melakukan dosa. Tetapi, apa sanggup? Nah itu definisi orang di sini. Kalau umat perjanjian baru yang dikatakan hidup di dalam terang, itu maksudnya hidup benar. Hidup benarnya gimana? Berusaha tidak melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, maka orang yang berbuat dosa, orang salah ngaku salah, positif atau negatif? Positif. Kamu salah, ngakui salah, positif. Maka inilah yang dikatakan orang hidup di dalam terang. Nah, bukan hidup kudus. Coba baca ayat bawahnya lagi, ayat 8, penjelasannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya kan? Penjelasannya itu hidup di dalam terang itu bukan tentang orang itu enggak punya dosa sama sekali. Tetapi tentang ayat 8 tadi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah jadi orang yang merasa benar. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti Bapak Ibu sebagai umat perjanjian baru, syarat utama itu ngaku salah. Karena nek ora gelem ngaku salah, sapa sing arep nebus dosane? Sekalipun Bapak Ibu sudah berusaha hidup benar, loh aku koyone ora tahu berbuat salah dengan orang kok. Koyone aku selalu berbuat baik, kok hidupku menderita. Kok hidupku, kok aku dikasih penyakit. Jangan-jangan karena enggak pernah ngaku salah. Karena orang yang enggak mau ngaku salah, salah apa benar? Salah. Misalkan di sini, ini kan akhirnya seperti ahli Taurat. Wis perpuluhan, puasa Senin Kemis. Nah, tapi orang ini merasa benar. Akhirnya kan orang ini orang benar tapi enggak 100% berarti kan orang salah. Nah, merasa benar maka salah. Minus. Syarat yang pertama tadi itu adalah mengakui salah. Syarat yang kedua sekarang.
Syarat yang kedua, supaya kita tidak keluar dari kewarganegaraan. Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Iya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Iya. Ini syarat yang kedua. Janganlah kamu menghakimi. Menghakimi di sini maksudnya memvonis. Maka kamu pun tidak akan dihakimi dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini saya kasih contoh seperti ini. Misalkan Bapak Ibu nyuri duitnya orang 50 juta. Sekarang misalkan Bapak Ibu mau membales utangnya itu enggak bisa. Karena apa? Ya aku sekarang hidupku susah, usahaku angel, kon baleke uang sing 50 juta beserta bunganya enggak sanggup. Kira-kira Bapak Ibu maunya tetap bayar lunas apa maunya diberi keringanan nek iso dibebaskan? Kalau ini Bapak Ibu yang utang loh. Diberi keringanan. Diberi keringanan. Iya. Sekarang kalau musuh Bapak Ibu nyuri duit Bapak Ibu 50 juta. Ini musuh Bapak Ibu ini sering senangnya jelek-jelekin Bapak Ibu. Kon bayar karo bunga. Nah, kira-kira orang itu Bapak Ibu sanggup enggak kon ngiklaske podo sama seperti ketika Bapak Ibu tadi utang 50 juta? Susah kan? Nah, kalau susah berarti Bapak Ibu masih menghakimi. Masih mengharapkan, yo nek iso balik-balik 30 juta lah, main rugine aja jeru banget. Salah enggak Bapak Ibu? Enggak salah. Tapi itu bukan enggak salah, karena apa? Karena itu kan hukum keadilan. Itu kehendak bebas. Kan di sini ada. Nah, Bapak Ibu berarti kan kalau tadi yo timbangan lah akulah balik 30 juta jadi ora jeru banget lah. Ibarat dicuri yo mung 20 juta. Jadi mandan ikhlas lah ngono. Ya enggak apa-apa misalkan di sini minta dihakimi kan orang itu. Suruh bayar 30 juta lah, sing 20 juta tak ikhlas nih. Enggak apa-apa. Cuman kan yang jadi masalah, sesok nek Bapak Ibu kesandung. Kalau Bapak Ibu yakin enggak bakal kesandung, enggak bakal melakukan dosa, aman. Nah ini kan prinsip hukum Taurat itu seperti itu. Hukum Taurat itu kan menuntut mata ganti mata, menuntut keadilan. Ketika Bapak Ibu minta, aku uangku balik saja 30 juta yang tadi diambil 50 juta. Oke, dikembalikan 30 juta. Tapi Bapak Ibu dari mulai uang Bapak Ibu dikembalikan 30 juta sampai mati, Bapak Ibu kalau bisa jangan sampai punya utang sama orang. Intinya seperti ini, jangan sampai Bapak Ibu melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau sampai Bapak Ibu melakukan dosa akan ditakarkan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu enggak bisa lagi, yo nek iso aku ndek utang sama orang yo dikasihani lah. Yo enggak iso kamu dikasihani tadi. Misalkan Bapak Ibu utang sama orang 50 juta, yo tak kasihani cuma 30%, 30 juta. Yang 20 juta kamu harus bayar sampai lunas, sampai ke akhirat. Karena apa? Karena takaran yang kita pakai seperti itu. Jadi penghakiman itu terserah Bapak Ibu yang nakar sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu tak ikhlas lah. Nah, maka Tuhan Yesus juga akan, kalau Bapak Ibu sampai melakukan dosa, akan mendapat kasih karunia, akan mendapat belas kasihan. Tinggal pilih mana ya terserah kita sendiri. Kita yang nakar karena takaran yang kita pakai akan ditakarkan kepada kita. Nah itu syarat yang kedua, jangan menghakimi. Makanya kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, malah kita suruh ngasih berkat. Kan angel. Nah, kalau kita tidak, misalkan ada orang yang berbuat jahat sama kita, tetapi kita tidak bisa mengampuni. Sedangkan orang Kristen kan di sini
katanya dapat jaminan keselamatan sudah pasti masuk surga. Kalau kita tidak bisa mengampuni sekalipun kita Kristen bisa masuk surga enggak? Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Iya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Berarti kalau syarat pertama adalah ngaku salah, syarat kedua jangan menghakimi, syarat yang ketiga adalah mengampuni. Nah, syaratnya angel kabeh di sini. Karena manusia enggak seneng ngampuni sebenarnya. Manusia senengnya keadilan kan? Iya. Ngaku salah juga males. Nah, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, nah ini. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Akhirnya orang diampuni kesalahanmu. Jadi kalau orang itu pengikut Yesus, dia sudah bertobat, ditebus, tapi enggak mau mengampuni kesalahan orang, sekalipun dia sudah hidup, mungkin hidupnya merasa benar, enggak mencuri, enggak membunuh, tapi cuman tidak bisa melepaskan pengampunan, berarti dia kalau mati kemana? Ya ke alam maut. Karena bapaknya yang di surga enggak mengampuni. Nah, ini dosa yang paling berbahaya. Kenapa yang paling berbahaya? Sekalipun dia berdoa tiap hari, doanya didengar enggak? Coba baca lagi. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berarti kalau doa didengar enggak? Kalau Bapak Ibu nyuri duitnya orang 30 juta, tapi Bapak Ibu bertobat, benar-benar bertobat, doa didengar. Dan minta maaf kepada siapa yang dicuri uangnya ngaku. Itu orang itu diampuni. Tapi kalau Bapak Ibu menyimpan kesalahan orang, enggak mau melepaskan kepahitan, Bapak Ibu berdoa sampai kiamat, ora bakal didengar doane. Jadi kalau orang yang model seperti itu mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan, itu ngimpi. Karena apa? Lau dhek ora iso melepaskan pengampunan, kok arep mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan. Itu enggak akan pernah ada. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sekalipun berdoa, makanya doa wis syaratnya kon apabila jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati terhadap seseorang di dalam hati lu. Jadi kalau ada orang yang utang kepada Bapak Ibu 50 juta, Bapak Ibu mungkon lah wis tak ikhlas, kilah nek arek dek arek balik yo tak terima, nek ora yo aku ikhlas. Ya kalau uang 100.000, 1 juta gampang. Kalau orang uang 50 juta sudah 5 tahun beserta bunganya banyak. Nah, jadi syaratnya sebenarnya cuman itu, perjanjian baru. Mau dilakukan apa enggak terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tetap minta keadilan, ya enggak apa-apa, tapi besok kalau Bapak Ibu mati itu masih ada sangkutan. Jadi jangan kira bahwa orang di nanti mati di alam maut itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Masih ada satu perbuatan lagi yang harus orang lakukan ketika dia mati di alam maut. Karena kalau orang berdosa itu untuk selamat, itu cuman dia itu ngaku dosa. Ngaku dosa, percaya Yesus. Nah, yang susah, yang paling susah melepaskan pengampunan. Nah, kalau orang tidak bisa melepaskan pengampunan, maka dia akan tetap di alam maut. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai dia melepaskan pengampunan. Kalau dia tetap nggak bisa melepaskan pengampunan sampai penghakiman akhir, maka dia akan ke neraka. Nah, bareng dengan pengikut hamba dosa.
orang yang merasa benar. Mau tanya Mas masalah hutang piutang. Kalau memang sih proses untuk melupakan itu kan sangat lama dan itu harus kita benar-benar belajar dari mengikhlaskan itu. Yang satu, nomor dua, kalau orangnya itu pergi tanpa pesan, terus ada yang meninggal, itu untuk mereka itu seperti apa? Dan cara untuk mengikhlaskannya itu untuk saya itu bagaimana gitu Mas? Iya. Kalau yang jadi masalah kan seperti ini, Bapak Ibu punya utang sama orang, tapi yang diutangi itu sudah mati. Itu jadi masalah bagi kita yang punya utang. Nah, tapi kalau posisinya dibalik, orang yang punya utang sama kita, tapi yang orang utang itu sudah mati, kitanya masih hidup. Lah, itulah sebenarnya kesempatan kita yang mengutangi. Itu untuk mikul salib. Bapak Ibu ngerti mikul salib enggak? Ini kalau orang Kristen enggak ngerti mikul salib, ya ini susah. Barang siapa tidak menyangkal dirinya memikul salibnya enggak layak melu Yesus. Maka aslinya ini pendeta sering berkhotbah di gereja, memberi penguatan, itu kadang-kadang aneh. Kalau dia sendiri pengertiannya saja belum diterangkan, kok disuruh taat dan setia, suruh mikul salib. Lah mikul salibnya saja enggak ngerti artinya. Nah, kalau orang kita misalkan tadi ada orang yang utang sama kita, loh orang itu sudah mati. Nah, orang itu berarti mati kemana? Karena punya utang. Nah, misalkan orang ini, orang Kristen, punya hutang kepada orang Kristen juga lah, penganut Yesus. Ini yang punya utang mati. Nah, orang ini masuk alam maut atau masuk Firdaus? Kan punya utang. Nah, sebenarnya harusnya karena apa? Lah kalau ini minta maaf sebelum mati. Ya kan? Kan ini penganut perjanjian baru. Kecuali orang ini di sini. Kalau mati kemana? Wes pasti alam maut karena takarannya dia timbangan. Tapi kalau takarannya dia belas kasihan, lah maka lihat dulu syarat belas kasihan dipenuhi oleh enggak oleh orang ini. Nah, kalau orang ini ngakui salah sebelum dia mati, maka dia enggak masuk alam maut. Tapi kalau orang ini tidak ngakui salah, utangnya masih ada tapi dia mati, maka dia ke alam maut. Turun. Nah, padahal di alam maut ini dia minta ampun. Tapi dia minta ampunnya telat. Kayak Yudas Iskariot. Petrus diampuni kan dia posisinya masih hidup sebelum matahari terbit. Tapi orang ini mati tidak dalam keadaan dia dikuduskan. Jadi dia ke alam maut, tapi dia di alam maut kan menderita. Bagaimana dia di alam maut menderita? Dia bawa utang 50 juta. Siapa yang membawa dia ke sini? Yang membawa dia ke sini siapa? Karena di dalam pikiran orang ini minta dikembalikan. Misalkan minta dikembalikan, aku saja nih minta 30 juta, wailah menojo jeru banget. Maka di sini dia akan 30 juta. Dituntutkan kepadanya, yang nuntut siapa? Kuasa mau diberikan kepada iblis. Terus siapa yang bisa membebaskan utang 30 juta ini? Kan yang bisa membebaskan ini, ya kan? Nek di sini wis lah tak ikhlas ke aku. Maka di sini hilang. Maka iblis wis enggak iso nyiksa orang ini lagi. Enggak bisa nuntut. Berarti utangnya dia yang 30 juta lunas. Terus ketika dia lunas, orang ini masuk disiksa enggak?
orang ini diberi syarat juga. Dia punya orang yang menyakiti hati, nyimpen kesalahan orang apa enggak? Dia harus ngampuni orang yang bersalah kepada dia juga. Kalau enggak, dia tetap di alam maut. Jadi inti keselamatan itu kita disuruh saling mengampuni. Saling melepaskan pengampunan. Nah, ini saudaramu uang 30 juta wis diikhlaskan. Tapi kamu juga harus mengikhlaskan orang yang utang kepadamu 20 juta seperti firman Tuhan minggu lalu. Jadi saling mengampuni ini adalah membebaskan orang dari penghakiman. Sama saja Bapak Ibu memasukkan orang di penjara karena mencuri 50 juta, orang itu dibawa ke penjara, bagaimana supaya orang itu bisa keluar dari penjara? Kan tuntutannya harus dicabut. Iya, cabut tuntutan. Cabut tuntutan wis beres, polisi enggak punya pasal untuk memasukkan ke dalam penjara. Nah, inilah yang disebut pikul salib. Tinggal sanggup apa enggak. Nah, semakin banyak Bapak Ibu disakiti oleh orang tetapi Bapak Ibu mengampuni, berarti salib yang dipikul itu semakin berat kan? Tetapi kemuliaan yang akan diterima akan semakin besar. Jadi kalau begitu inti keselamatan orang itu sebenarnya hanya ketika orang itu, Yesus ngasih contohnya itu Rasul Petrus. Orang itu berjaga-jaga. Kenapa Yesus ngasih contohnya Rasul Petrus? Karena Petrus adalah ibarat jemaat, Petrus itu yang paling sulung. Kalau yang paling sulung saja Petrus ini yang gembala, yang rasul, itu saja bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi yang lain, apalagi orang Kristen yang sekarang. Jadi inti orang Kristen itu kalau dia merasa aku percaya Yesus selamat, itu dia enggak pernah dapat pengajaran. Dia cuma dapat khotbah dari pendeta. Karena keselamatan itu adalah ketika ada usaha kita, perjanjian tadi, syarat perjanjian tadi jangan dilanggar. Yaitu apa? Ngaku salah, jangan menghakimi, melepaskan pengampunan. Terus satu lagi, yang terakhir, kalau cuma 3 tadi, Bapak Ibu tetap akan jatuh ke dalam dosa berulang-ulang. Nah, harus ada ditambahkan satu lagi, yaitu kita buka Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iya, ini yang kadang-kadang orang enggak ngerti. Orang tidak melakukan ini karena merasa percaya Yesus sudah selamat. Padahal ketika orang percaya Yesus, siapa yang tertinggi di dalam persekutuan gereja yang merasa orang paling benar? Berarti kalau yang merasa paling benar di dalam gereja biasanya siapa? Makanya di sini Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau dan menampi kamu seperti gandum. Karena iblis itu, benih lalang itu ditaburkan itu, dia kalau bisa ya lalang itu nyarinya orang yang paling berkuasa. Karena untuk menguasai. Nah, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi keselamatan orang Kristen hanyalah ketika dia berusaha dan berjaga-jaga. Kalau dia berdoa menyerahkan apa yang diserahkan. Kalau Bapak Ibu punya perjanjian dengan bank, supaya bank itu punya kuasa banyak atas diri kita, berarti kan perjanjian kita itu ada jaminan kan. Jaminannya itu kan harus kita serahkan banyak. Semakin Bapak Ibu punya perjanjian, menyerahkan perjanjian yang besar, misalkan utang di bank yang jadi jaminan surat tanah. Tanahnya ini lebar dan lokasinya strategis, maka bank akan punya hak memberi kepada kita lebih banyak.
Nah, ketika kita punya perjanjian dengan Yesus, yang kita jaminkan kepada Yesus itu apa? Menurut Bapak Ibu apa? Kan Bapak Ibu umat perjanjian, percaya kepada Yesus. Jaminannya apa nggo Yesus? Padahal Yesus memberikan kita, nek kue nggak melanggar syarat, jaminannya keselamatan. Itu dari Yesus. Lah Yesus megang pada kita jaminannya apa? Ini terus Bapak Ibu kepedean, oh aku 20%, itu jaminanku. Perpuluhan 10%. Sebenarnya jaminan yang Yesus mau itu apa? Supaya kita dijamin selamat. Jaminan. Kan kalau Bapak Ibu minjem uang di bank itu ada jaminan. Eneng BPKB, surat tanah. Lah Bapak Ibu percaya Yesus, yang dijaminkan kepada Yesus itu apa? Kalau Bapak Ibu utang di bank, jaminannya bisa Bapak Ibu bisa nambah utang enggak? Bisa. Berarti nambah jaminan kan? Iya. Nah, kalau Bapak Ibu punya perjanjian dengan Yesus, bisa nambah kasih karunia enggak? Bisa. Nambah jaminan enggak? Nambah Opo? hidup kita. Nah, coba Bapak Ibu doa Bapa kami itu ada jaminannya di situ. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah kehendakmu. Artinya seperti ini sebenarnya, jaminan kita. Yang membuat orang berdosa itu apa? Kan yang mau Yesus bebaskan itu orang terbebas dari dosa. Yang membuat orang berdosa itu adalah iblis. Bukan. Yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa apa? Keinginan. Godaan. Kira-kira kalau Hawa enggak digoda jatuh ke dalam dosa enggak? Hawa jatuh ke dalam dosa kan ada yang goda. Kira-kira nek enggak ada yang goda, Hawa jatuh ke dalam dosa apa enggak? Enggak, yakin? Sekarang malaikat itu diciptakan kudus. Ada yang goda malaikat untuk jatuh ke dalam dosa enggak? Enggak ada. Kehendak Kenapa bebas. ada malaikat bisa jatuh ke dalam dosa? Kehendak bebas Kehendak kita. bebas. Diserahin sama. Jadi jaminan Bapak Ibu yang harus diserahkan kepada Yesus itu adalah kehendak bebas. Maka jadilah kehendakmu. Itulah jaminan, itulah yang harus Bapak Ibu berikan setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena setiap hari Bapak Ibu melakukan dosa. Sama saja Bapak Ibu kalau ibarat utang di bank. Lah setiap hari kowe duwe utang ya kowe setiap hari ngajokke nambah utang kan? Ya nambah utang kene nambah jaminan sama Yesus karena utangnya tiap hari. Ya tiap hari ngadep Yesus, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Itulah yang akan bisa memenangkan kita. Kalau kita setiap hari menyerahkan kehendak bebas, maka Roh Kudus itu akan berkuasa membenarkan kita. Karena Roh Kudus tidak bisa membenarkan kita tanpa kita lebih dahulu menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Karena kita diberi kehendak bebas. Nah, jadi sudah jelas bahwa jaminan keselamatan kita itu hanya akan kita peroleh ketika hidup kita itu dibiasakan dengan cara mengakui salah, tidak menghakimi orang, melepaskan pengampunan, dan berjaga-jaga menyerahkan kehendak bebas kita supaya Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Itu jaminan orang Kristen, jaminan keselamatan. Ya. Cukup atau ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Berarti intinya untuk kewarganegaraan perjanjian baru, kita sebagai orang perjanji, kalau kita ikut kewarganegaraan itu setidaknya kita tahu apa itu isi perjanjiannya. Jadi ngaku salah dulu, jangan menghakimi, mengampuni, baru bikin menyerahkan kayak jaminan itu ke Tuhan, kehendak bebas. Tapi kadang banyak orang tidak tahu isi perjanjiannya dan
Makanya karena tidak tahu ya tidak melakukan. Nah, Iya. kalau tidak melakukan jadi kita tidak tahu isi perjanjian ya. Akhirnya kita tidak di dalam perjanjian itu, tapi lebih banyakan yang di perjanjian lama yang apa? Karena kita tidak dapat pengajaran tentang itu. Lah padahal kan ini syarat. Ya harusnya kan logikanya orang mikir, harusnya sebelum ikut Yesus orang sudah tahu ini harusnya. Artinya kamu mau buat perjanjian sama Yesus kok nggak ngerti syarat perjanjiannya, kan aneh. Makanya ketika tahu ternyata ada syarat ketika aku berbuat dosa lagi maka aku harus membuat jaminan lagi, minta kasih karunia lagi kan. Minta ampun lagi dan jaminannya diserahkan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadilah kehendakmu, itu artinya kehendak bebasku tak serahke Tuhan. Kehendakmu yang jadi atas diriku, maka Tuhan yang akan ngatur hidup kita. Kalau kita nggak pernah berdoa jadilah kehendakmu, maka jangan berharap Bapak Ibu dapat yang dari Tuhan. Itu adalah Bapak Ibu dapat yang dari kehendakmu sendiri. Lah kowe wae ora tahu minta jadilah kehendakmu kok terus ada sesuatu yang terlihat baik itu merasa oh ini dari Tuhan, belum tentu. Kecuali Bapak Ibu setiap hari tekun berdoa jadilah kehendakmu, maka yang sesuatu yang datang kepadamu itu adalah yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu datang apa enggak tergantung kita minta apa enggak. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini.